Halo, semangat pagi. Kami dari kelompok A yang terdiri dari Cecilia Angelita, Syahla Mozart, Margareta Kristiana, Katarina Surya, Matthew Ananda, Nicodemus Mikael, dan juga Wahyu Jalu akan mempresentasikan mengenai Modified Internal Rate of Return. Modified Internal Rate of Return atau yang biasa kita dengar dengan singkatan MIRR ini mempunyai definisi sebagai suatu alat analisa dalam membantu membuat sebuah keputusan bisnis. Adapun alur atau tahapan untuk mencari MIRR ini sendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu rumus MIRR itu sendiri. Lalu yang kedua, kita mulai hitung MIRR-nya itu pada bisnis, dan tahap yang terakhir kita memberikan kesimpulan dan juga rekomendasi terhadap bisnis tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan dari MIRR dengan metode IRR. Perbedaan yang pertama, metode ini berasumsi bahwa semua penghasilan selama bisnis berjalan akan di feature value pada tingkat biaya modal tertentu. Sehingga jika diperbandingkan dengan semua pengeluaran investasi, akan diketahui seberapa besar sesungguhnya biaya modal yang diwakili oleh MIRR. Perbedaan yang kedua, jika dalam mencari IRR menggunakan present value, maka untuk mencari MIRR menggunakan future value, dan nantinya hasil MIRR ini akan sejalan dengan NPV. Untuk rumus MIRR yaitu cash outflow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi 1 ditambah MIRR pangkat N. Contoh soal 1. Si Budi ingin memilih satu dari 2 investasi yang memerlukan modal yang sama, yaitu sebesar 10M, tetapi jenis bisnisnya berbeda. Yang satu adalah bisnis hotel, dan satunya adalah bisnis rokok elektrik. Hitunglah MIRR untuk kedua bisnis tersebut dengan biaya modal 9% per tahun, serta buatlah skema rentan waktu untuk future value-nya. Langkah pertama, kita membuat tabel cash flow dari masing-masing bisnisnya. Nah, pada PowerPoint sudah ada tabel cash flow bisnis hotel dan tabel cash flow bisnis vapor. Setelah membuat tabel cash flow, baru kita mulai menghitung MIRR-nya. Nah, di sini kita menghitung MIRR bisnis hotel terlebih dahulu. Di sini sudah ditampilkan skema rentan waktu future value dari bisnis hotel. Skema ini mempermudahkan kita untuk mengetahui future value dari setiap tahunnya. Bisa kita lihat di tahun pertama ada cash in yang masuk sebesar 4.500. Kemudian tahun kedua ada 6.000, tahun ketiga ada 8.000, tahun keempat ada 10.000, kemudian tahun kelima ada 12.000. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, rumusnya yaitu 1 plus MIRR pangkat N. Jadi karena MIRR menggunakan future value, pangkatnya menggunakan tahun di masa depan itu. Seperti di tahun pertama, 4.500 dikali dengan 1 plus 9% pangkat 4. Nah, 9% itu dari pernyataan biaya modal per tahun. Begitu juga untuk tahun selanjutnya sampai tahun kelima. Nah, kalau sudah menemukan future value setiap tahunnya, kemudian kita jumlahkan semua future value-nya, dan hasilnya 46.527,09. Setelah itu kita pindahkan ke tabel seperti pada PPT. Jadi dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah future value bisnis hotel adalah sebesar 46.527,09. Nah, kemudian kita mencari MIRR-nya. Nah, tadi kan sudah ditunjukkan bahwa rumusnya cash out
flow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi 1 plus MIRR pangkat N. Nah, di sini cash outflow-nya 10.000, kemudian jumlah future value dari semua cash inflow 46.527,09 bagi 1 plus MIRR pangkat 4. Nah, kemudian disubstitusikan menjadi 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 46.527,09 dibagi 10.000. Nah, terus 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 4,6527. Kemudian kita pindahkan pangkat 4 ke sebelah menjadi 1 plus MIRR sama dengan 4,6527 pangkat 1/4. Kemudian MIRR sama dengan 4,6527 pangkat 1/4 dikurangin 1. Nah, kemudian menjadi MIRR sama dengan 1,4687 dikurangi 1. Selanjutnya MIRR sama dengan 0,4687 itu sama dengan 46,87%. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa MIRR bisnis hotel sama dengan 46,87%. Kemudian kita akan menghitung MIRR bisnis vapor. Diketahui cash outflow sebesar 10M. Skema rentang waktu future value dari cash inflow bisnis vapor. Nah, di sini teman-teman sudah ada gambar dari garis dari tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, di sini sudah ada cash in dari tahun pertama hingga kelima juga. Kemudian kita menghitung future value. Caranya cash in dikali 1 plus MIRR pangkat 4. Nah, kemudian contohnya di tahun pertama ada cash in 3.000 dikali 1 plus 9% pangkat 4. Kenapa 9%? Karena jumlah future value 9% per tahun dari cash inflow bisnis vapor. Nah, hasilnya 4,23474. Nah, kemudian di tahun selanjutnya seperti itu juga. Nah, kemudian jumlah future value 9% per tahun dari cash inflow bisnis vapor sudah ada tabelnya juga dari tahun 0 hingga tahun kelima. Nah, jumlah seluruh future value 28,059,75. Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah future value bisnis vapor adalah sebesar 28,059,75. Kemudian mencari MIRR dari bisnis vapor yang perhitungannya seperti berikut. 10 juta sama dengan 28,059,75 per 1 plus MIRR pangkat 4. 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 28,059,75 per 10 juta. 1 per MIRR pangkat 4 sama dengan 2,8060. Kemudian 1 plus MIRR sama dengan kurung buka 2,8060 kurung tutup pangkat 1/4. MIRR sama dengan kurung buka 2,8060 kurung tutup pangkat 1/4 min 1. Nah, kenapa min 1? Karena yang 1 di depan
dipindah ruaskan menjadi main. Kemudian MIRR sama dengan 1,2943 min 1. MIRR sama dengan 0,2943. MIRR sama dengan 29,43%. Karena ini dibuat persen, jadi hasilnya 29,43%. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa MIRR bisnis vapor yaitu sebesar 29,43%. Kesimpulan dan rekomendasi. Karena MIRR bisnis hotel sebesar 46,87% dan MIRR bisnis vapor 29,43%, maka si B direkomendasikan untuk memilih bisnis hotel karena bisnis hotel tersebut memiliki nilai MIRR tertinggi. Selanjutnya contoh soal 2. Si C ditawari 2 buah proyek, yaitu bisnis pengolahan ban bekas dan bisnis pengolahan plastik bekas. Asumsi tingkat suku bunga deposito sebesar 7% tahun ini, dan oleh si C, biaya modal yang digunakan adalah tingkat suku bunga deposito sama dengan 7% per tahun, plus tambahan sebesar 2% per tahun sama dengan 9% per tahun. Bantulah si C untuk memilih salah satu dari kedua bisnis tersebut dengan menggunakan metode MIRR. Kita bisa lihat sendiri pada tabel yang pertama, yaitu tabel cash flow bisnis pengolahan ban bekas. Pada tahun pertama, cash in 3 juta, tahun kedua cash in 4 juta, tahun ketiga cash in 5 juta, tahun keempat cash in 6 juta, dan tahun kelima cash in 7 juta. Sehingga di sini cash out-nya yaitu min 12 juta. Pada tabel yang kedua yaitu tabel cash flow bisnis pengolahan plastik bekas. Tahun pertama cash in 2,500, tahun kedua cash in 5,500, tahun ketiga cash in 6,500, tahun keempat cash in 8,500, dan tahun kelima 9,500, sehingga cash out-nya di sini min 16,500. Selanjutnya, menghitung MIRR bisnis ban bekas. Diketahui cash outflow sama dengan 12M, jumlah future value dengan biaya modal 9% per tahun. Jadi, dari tabel di bawah ini kita bisa mengetahui berapa jumlah future value bisnis ban bekas. Kita bisa melihat dari tahun pertama sampai tahun kelima, di situ memiliki future value-nya masing-masing. Sehingga untuk kita mengetahui berapa future value bisnis ban bekas, kita menjumlahkan future value dari tahun pertama sampai tahun kelima sehingga mendapatkan 28.895,36. Kemudian, untuk mencari MIRR yang perhitungannya sebagai berikut. 12 juta sama dengan 28.895,36 dibagi 1 tambah MIRR pangkat 4. 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 28.895,36 dibagi 12 juta, maka menghasilkan 2.479. 1 tambah MIRR sama dengan 2.479 pangkat seperempat. MIRR sama dengan 2.479 pangkat seperempat dikurangi 1, maka menghasilkan 0,2457. MIRR di sini yaitu 24,57%. Jadi MIRR bisnis ban bekas senilai 24,57%. Oke, selanjutnya menghitung MIRR bisnis pengolahan plastik bekas. Tadi sudah diketahui di soal uangnya ada 12 miliar, lalu karena tidak diminta untuk skema rentang waktu, jadi kita langsung mencari voucher value dari biaya modal 9% per tahun.
Di sini kita bisa lihat pada gambar terdapat tabel picture value. Dari gambar tersebut kita dapat mencari cara mendapatkan picture value di setiap tahun, yaitu dengan cara cash in. Misalkan pada tahun pertama ada 2.500. 2.500 ini dikali 1 ditambah 9% dari biaya modal, lalu dipangkatkan 4 dan hasilnya 3.528,98. Pada tahun kedua cash in-nya adalah 5.500. 5.500 ini dikali 1 ditambah 9% pangkat 3, hasilnya adalah 7.122,66. Pada tahun ketiga terdapat cash in 6.500. 6.500 dikali 1 ditambah 9% pangkat 2 menghasilkan 7.722,65, dan di tahun keempat cash in-nya 8.500. 8.500 dikali 1 ditambah 9% pangkat 1 sama dengan 9.265,00. Pada tahun kelima tidak perlu menggunakan cara seperti pada pencarian cash in ke-1 sampai ke-4, tetapi dicari dengan cara picture value-nya. Kemudian picture value-nya yang sudah diketahui tahun pertama sampai dengan tahun keempat dijumlahkan dan menghasilkan 37.139,26. Jadi selanjutnya kita mencari MIRR bisnis pengelolaan plastik dengan perhitungan sebagai berikut. Di situ kita bisa melihat 16.500 adalah cash outflow, 37.139,26 itu adalah jumlah picture value dari semua cash inflow yang sudah kita cari. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah MIRR pangkat 4. Lalu karena kita akan mencari MIRR-nya, maka MIRR ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Maka perhitungannya adalah 37.139,26 dibagi 16.500. Hasilnya adalah 2,2509. Nah, pangkat 4 di MIRR itu juga kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 1 ditambah MIRR sama dengan 2,2509 pangkat 1/4. Nah, 1 ini kita pindahkan juga ke ruas sebelah kanan, jadinya min, maka perhitungan adalah 2,2509 pangkat 1/4 dikurangi 1, maka MIRR nya adalah 1,2249 min 1 sama dengan 0,2249. Karena kita akan mencari persennya, maka 0,2249 dikali 100 adalah 22,49%. Kesimpulan dan rekomendasi. Karena MIRR bisnis pengelolaan bahan bekas 24,57% lebih besar dari MIRR bisnis pengelolaan plastik bekas 22,49%, maka disarankan agar si C memilih bisnis pengelolaan bahan bekas karena memiliki nilai MIRR tinggi. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama saya akan membacakan kasusnya. Pak J ditawari 2 buah pilihan dan ia hanya ingin memilih salah satu dari kedua tawaran tersebut, yaitu membeli perusahaan C atau membeli perusahaan D. Nah, di samping sini sudah ada cash flow ya dari kedua perusahaan. Bisa dilihat di perusahaan C tahun pertama 600, lalu tahun kedua 525, ketiga 400 dan seterusnya. Lalu di cash flow perusahaan D ini modal awalnya juga sama dengan perusahaan C sebesar 1000, lalu tahun pertama 100, tahun 2 300 dan selanjutnya. Nah, asumsi biaya modal dari kedua perusahaan ini adalah 12% per tahun, dan maka dari itu berapa nilai MIR dan NPV nya, maka kita akan mencarinya. Kita akan mulai perhitungan dari perusahaan C terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai NPV dari perusahaan C. Perlu diketahui, mengingatkan kembali, untuk mencari NPV rumusnya yaitu
nilai cash in dibagi dalam kurung 1 plus nilai dari asumsi biaya modal itu dibuat desimal, lalu dipangkatkan di tahun berapa cash in tersebut. Nah, contohnya di tahun pertama ini di NPV perusahaan C, cara mencarinya yaitu nilai cash in 600. Nah, ini dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,12. Tadi kan nilai asumsi biaya modalnya 12%. Nah, jadikan desimal jadinya 0,12. Nah, itu dipangkatkan 1. Nah, karena 1 itu kan tahun dari cash in-nya itu. Nah, sama perhitungannya sama sampai ke bawah. Yang membedakan perlu diperhatikan nanti kan dari pangkatnya ini per tahunnya ini nanti berbeda. Nah, itu sesudah dicari, maka untuk menentukan berapa nilai NPV-nya, maka kita harus menjumlahkan seluruh nilai pada kolom discounted-nya. Nah, kita jumlah dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, maka nanti akan ketemu nilai 486 dari perusahaan C NPV-nya. Lalu sesudah itu kita akan menghitung nilai future value dari perusahaan C. Nah, tadi sudah disebutkan di atas berapa nilai dari berapa persennya, yaitu 12%. Nah, maka untuk mencarinya itu caranya dari nilai cash in ini. Nah, ini dikali dalam kurung 1 ditambah 12% dipangkatkan 4. Nah, mengapa 4? 4 pangkatnya itu dari mana? Nah, ini sisa dari tahun-tahun yang setelahnya, karena ini kan nilai future value. Nah, ini menghitung nilai sekarang, dan maka kalau tahun ke-1 ya sisanya 4 seperti itu. Maka tahun pertama itu dipangkatkan 4. Jadi cara menghitungnya cash in. Nah, maka di sini 600 dikali dalam kurung 1 plus 12% dipangkat 4. Nah, seperti itu. Untuk tahun kedua juga sama, cash in dikali 1 plus 12 pangkatnya 3, karena ini masih 3. Nah, lalu sama tahun ketiga, tahun keempat juga sama. Lalu di tahun kelima kan sudah tidak ada intinya pemasukan lagi. Nah, ini maka caranya cash in dikali 1 dikali 12% dipangkat 0, karena tidak ada perhitungannya, ya sama saja, maka hasilnya tetap 100. Nah, untuk mencari nilainya itu, maka kita jumlahkan semuanya. Maka ketemu hasilnya cash inflow perusahaan C sebesar 2.619. Nah, nilai ini kita gunakan untuk mencari MIRR. Nah, caranya gimana? Nah, rumus dari MIRR ini adalah cash outflow dari perusahaan tadi kan sebesar 1.000 ya. Nah, itu rumusnya cash outflow sama dengan cash inflow dibagi dalam kurung 1 plus MIRR pangkat 4. Nah, kalau sudah kita masukkan 1.000 sama dengan 2619. Nah, ini didapat dari sini tadi
dibagi dalam kurung 1 plus MIRR pangkat 4. Lalu yang 1 plus MIRR pangkat 4 ini kita pindah ruas ke kiri. Lalu yang 1000-nya kita pindah ruas ke kanan. Nah, kita selesaikan dulu 2619 ini dibagi 1000, maka hasilnya adalah 2,619. Lalu turun lagi 1 plus MIRR. Nah, ini pangkat 4-nya kita pindahkan ruas. Ingat, kalau pangkat kita pindahkan ruas maka jadinya negatif. Kalau pangkat bisa kita jadikan pecahan, jadinya 1/4. Lalu satunya kita pindahkan, maka hasilnya sudah jadi negatif. Lalu kita hitung 2,619 dipangkat 1/4, hasilnya 1,272137. Nah, ini dikurangi 1, maka hasilnya MIR-nya 0,272137. Kita jadikan persen menjadi 27,2137%. Maka MIR perusahaan J sebesar 27,2137%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang perusahaan D. Pertama, kita hitung nilai NPV-nya terlebih dahulu. Sama ya seperti tadi, rumusnya juga sama. Cash in dibagi dalam kurung 1 plus 0,12, desimal dari persenannya tadi 12%. Lalu dipangkatkan di tahun berapa cash in-nya tersebut. Nah, caranya juga sama. Setelah ketemu hasilnya, maka kita jumlahkan semua ya di kolom discountednya ini sama seperti tadi. Maka nilai hasil dari nilai NPV-nya yaitu sebesar 310. Sesudah itu kita mencari future value-nya, sama, masih 12% juga. Caranya juga sama seperti tadi, nilai dari cash in dikali dalam kurung 1 plus 12% dipangkatkan sisa dari tahun yang masih ada. Misalnya tahun pertama berarti masih ada sisa 4 tahun. Nah, berarti dipangkatkan 4. Jika di tahun kedua maka dipangkatkan 3, seperti itu. Nah, kalau NPV tadi kan dibagi, kalau di future value-nya ini dikali. Nah, masuk ke future value lagi, kita masuk ke perhitungan. Sesudah semuanya terhitung, maka kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 2309. Nah, nilai dari 2309 ini kita gunakan untuk mencari MIRR. Ya, rumusnya sama ya. Nilai dari cash outflow-nya tadi 1000 sama dengan nilai dari cash inflow dibagi 1 plus MIRR pangkat 4. Nah, dari lalu 1000 ini kita pindahkan ruas ke kanan. Yang 1 plus MIRR pangkat 4 ini juga kita pindahkan ke kiri. Kita selesaikan dulu yang 2309 dibagi 1000, maka hasilnya yaitu 2,309. Lalu pangkat 4-nya ini kita pindahkan ruas ke sisi kanan, karena kalau dipindah ruas itu hasilnya negatif, maka bisa kita jadikan 1/4, karena kalau pangkat itu kalau negatif bisa kita jadikan pecahan. Nah, lalu kita
hitung dulu 2,309 dipakatkan 4 pakatkan seperempat, hasilnya 1,232696. Nah ini kita kurangkan satunya dari sini tadi, satunya kita pindahkan ruas menjadi negatif. Ini kita kurangkan dulu, maka hasilnya 0,232696. Kita jadikan persen, maka 23%, 26,96%. Nah, perhitungan dari kedua perusahaan sudah selesai. Kita masuk ke kesimpulan. Kalau kita lihat dari kedua perusahaan, nilai NPV-nya semuanya positif ya. Dan perusahaan C memiliki NPV sebesar 486 dan MRR sebesar 27,213. Sedangkan yang D memiliki NPV sebesar 310 dan MIRR sebesar 23,2696%. Nah, dari sini maka bisa kita rekomendasikan sebaiknya Pak C ini memilih perusahaan C. Masuk ke soal yang nomor 2, saya bacakan kasusnya. Pak JK ditawari 2 buah pilihan dan ia hanya ingin memilih satu dari kedua tawaran tersebut, yaitu membeli perusahaan F atau membeli perusahaan G. Nah, di samping sini sudah terlihat ya cash flow dari kedua perusahaan. Di tahun ke-0 itu cash outnya itu 1000 sama dari kedua perusahaan, min 1000. Lalu di tahun pertama diharapkan mendapatkan sebesar 600, tahun kedua 600, ketiga 400, keempat 300, kelima 100. Yang perusahaan G sama juga, tahun pertama 100, kedua 200, ketiga 375, keempatnya 500, kelimanya 600. Nah, kedua ini mempunyai asumsi biaya modal yaitu sebesar 9% per tahun. Maka dari itu berapa nilai dari masing-masing MIRR-nya berapa? Maka supaya kita dapat merekomendasikan bisnis mana yang baik untuk Pak JK, kita akan masuk ke perhitungan yang perusahaan F terlebih dahulu. Kita akan mencari nilai future value-nya. Nah, ini sebesar 9% dari cash inflow perusahaan F. Untuk mencari nilai future value-nya, yaitu nilai dari cash in itu dikali dalam kurung 1 plus berapa asumsi biaya modalnya. Nah, ini kebetulan 9%, tutup kurung dan dipangkatkan 4. Nah, sesudah itu kita ini masuk 600 itu dikali dalam kurung 1 plus 9% dipangkatkan 4. Nah, maka hasilnya 847. Lalu sama di tahun kedua, ini 600 dikalikan dalam kurung 1 plus 9% dan ditutup kurung dikalikan 3. Nah, oh ya, pangkatnya ini adalah N ya, maksudnya sisa tahun, misalnya tahun pertama. Nah, ini kan masih ada 4 tahun setelahnya. Nah, ini maka pangkatkan 4. Nah, di tahun kedua ini, nah kan caranya 600 dikali dalam kurung 1 plus 9% dipangkatkan 3. Ini kan masih ada 3 tahun setelahnya. Nah, seperti itu. Jika semua sudah
dihitung dari nilai future value-nya, maka akan ketemu hasilnya. Dan semua nilai dari future value-nya itu kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya 2526. Nah, hasil ini akan kita gunakan untuk mencari nilai MIRR. Rumus dari MIRR yaitu cash outflow-nya dari perusahaan tadi kan sebesar 1000. Nah, itu sama dengan nilai dari jumlah future value-nya ini, cash inflow perusahaan. Nah, itu kita bagi 1 plus MIRR pangkat 4. Nah, ini sudah ketemu. Kita selesaikan dulu yang ini 2526 kita bagi 1000, maka hasilnya 2,526. Nah, ini kan tadi sudah dipindah ruaskan ke kiri. Lalu yang selanjutnya, kalau sudah ketemu dari pembagian 2526 dibagi 1000 ini, pangkat dari 1 plus MIRR pangkat 4 tadi, pangkat 4-nya ini kita pindah ruaskan ke sisi kanan, maka hasilnya kan negatif. Tandanya kan jadi negatif. Nah, kalau pangkat negatif kan kita jadikan pecahan, maka jadinya 1/4. Nah, 1 dari sini tadi kita pindahkan ruas jadi negatif. Lalu kita hitung dulu 2,526. Nah, itu kita pakatkan 4, hasilnya 1,2669. Nah, ini kita kurangkan 1, maka hasilnya 0,2669. Nah, ini kita jadikan persen, maka hasilnya 26%, 26,069%. Nah, maka MIRR dari perusahaan F sebesar 26,069%. Kita masuk ke perhitungannya yang perusahaan G. Kita cari future value-nya dulu, sama 9% dari cash inflow perusahaan G. Caranya sama ya. Cash in itu kita kali dalam kurung 1 ditambah 9% dipangkatkan N. Nah, N-nya ini kan tergantung kita di tahun berapa. Misalnya di tahun pertama berarti N-nya 4 kan, sisanya masih ada 4 tahun. Dan kedua ya 3, seterusnya gitu. Kalau tahun 5 juga 0, berarti kan sudah tidak ada, seperti itu. Setelah kita cari sudah ketemu, nah, maka kita jumlahkan dari cash inflow perusahaan ini, perusahaan perusahaan G. Nah, ini sudah ketemu hasilnya 1991. Nilai ini kita gunakan untuk mencari MIRR-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita selesaikan dulu yang 1991 ini kita bagi 1000, maka hasilnya 1,991. Nah, pangkat 4-nya ini kita pindahkan ruas ke sisi kanan, maka tandanya menjadi negatif. Pangkat yang negatif jadikan pecahan, jadinya 1/4. Nah, 1 di sini kita pindahkan ruas ke sisi kanan, maka jadinya tandanya negatif. Kita hitung dulu yang 1,991 pangkat 1/4, hasilnya yaitu 1,187867. Kita kurang 1, maka hasilnya 0,018787. Kita jadikan persen, maka hasilnya 18%,786%. Nah, dari dua MIRR perusahaan F dan G ini, ternyata perusahaan F itu
MIRR-nya lebih besar dari perusahaan G. Yang F itu 26%, yang G 18%. Maka dapat direkomendasikan Pak JK itu memilih perusahaan F karena memiliki nilai MIRR tertinggi. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pekerjaan rumah nomor 3 di buku halaman 110 dengan soal sebagai berikut. Jadi dengan asumsi tingkat biaya modal sebesar 8% per tahun, si B ingin memilih satu dari dua investasi yang memerlukan modal yang sama, yaitu masing-masing sebesar 10 miliar. Bisnis yang ditawarkan adalah bisnis jual beli rumah dan bisnis jual beli apartemen. Perkiraan laba bersih setelah pajak untuk masing-masing bisnis adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat di cash flow informasi kedua bisnis. Yang pertama untuk bisnis jual beli rumah, tahun ke-1 dan kedua masing-masing sebesar 400 juta dan tahun ketiga sampai kelima masing-masing sebesar 500 juta. Untuk cash flow bisnis jual beli apartemen, di tahun pertama dan kedua itu ada 300 juta dan di tahun ketiga sampai kelima itu ada 350 juta. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa MIRR-nya serta bagaimana kesimpulannya. Baik, langsung saja kita selesaikan. Yang pertama itu kita akan mencari MIRR bisnis jual beli rumah. Nah, tadi kita ketahui bahwa cash outflow-nya itu sebesar 10 miliar. Nah, karena skema rentang waktunya itu nggak diminta untuk dibuat, jadi kita langsung membuat tabel future value dengan biaya modalnya sebesar 8% per tahun. Nah, di sini ada tabel yang berisi 4 kolom yang sudah disediakan. Nah, untuk kolom cash out ini sebenarnya opsional, bisa dipakai bisa tidak. Nah, untuk mengisi tabel future value-nya, pertama kita ketik sama dengan, terus kita ke sel di 23 atau cash in tahun pertama 400, terus kita kali pakai tanda bintang, dikali, terus kita buka kurung 1, rumusnya 1 ditambah 8%. 8% ini dari biaya modalnya per tahunnya. Bisa juga kita pakai 0,08. Lalu dipangkatkan pakai tanda lebih besar dari tapi yang mengarah ke atas. Dipangkatkan 4. Nah, terus kita enter. Nah, kenapa pangkat 4? Karena kan namanya future value, jadi kita mencari value untuk tahun kedepannya. Nah, dalam hal ini di tahun keempat. Nah, kalau udah kita tarik ke bawah garisnya, ininya biar efisien. Terus kita tapi berhenti di tahun ke-4. Nah, di tahun kedua itu pangkat 4 tadi kita ganti dengan pangkat 3 dan selanjutnya. Jadi di tahun ketiga itu kita ganti pangkat 2, terus tahun keempat itu kita ganti pangkat 1. Nah, kalau untuk future value di tahun kelima itu itu nilainya itu sama dengan cash in di tahun kelima itu sendiri. Nah, ini jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi pangkatnya itu semakin ke depan itu semakin kecil. Jadi tahun pertama pangkat 4, tahun kedua pangkat 3, tahun ketiga pangkat 2, tahun keempat pangkat 1. Nah, jadi dari tabel tersebut jumlah future value 8%, cash inflow bisnis jual beli rumah sebesar 2.671. Nah, setelah kita tahu future value dari masing-masing tahun ini, kita bisa jumlahkan. Caranya dengan kita klik sigma ini, auto sum, terus kita enter. Nah, udah jadi. Setelah kita menghitung
seluruh future value dari 5 tahun itu, kita kemudian akan mencari MIRR-nya dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi rumusnya itu adalah cash outflow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi dengan 1 plus MIRR pangkat N. Nah, di sini cash outflow-nya tadi ada 10 miliar ya, kita sebut 10.000. Terus jumlah future value dari semua cash inflow yang sudah kita cari tadi sebesar 2.671 dibagi dengan 1 plus MIRR pangkat 4. Nah, karena kita ingin mencari MIRR-nya, jadi MIRR ini kita pindah ke ruang sebelah kiri. Jadinya 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 2.671 dibagi 10.000, hasilnya 0,2671. Nah, terus pangkatnya ini kita pindahkan juga ke ruang sebelah kanan, dan satunya juga ini kita pindah ke ruang sebelah kanan. Jadi kalau ini positif 1, di kiri kita pindah ke kanan jadinya min 1. Jadi nanti pada akhirnya MIRR sama dengan 0,2671 dipangkatkan 1/4, itu hasilnya 0,7 sekian, ini dikurang 1, hasilnya min 0,28 sekian-sekian. Nah, karena kita akan mencari persenannya, jadi kita kalikan dengan 100, hasilnya min 28,11%. Nah, kali ini kita memakai 2 angka di belakang koma. Nah, setelah kita mencari MIRR bisnis jual beli rumah, selanjutnya kita akan mencari MIRR bisnis jual beli apartemen. Sama seperti tadi rumusnya, kita tahu bahwa cash outflow-nya itu 10 miliar. Terus kita buat tabel future value-nya. Caranya juga sama seperti tadi, kita klik sama dengan. Terus ini cash in di tahun pertama dikali buka kurung 1 plus 8% dari biaya modal, terus dipangkatkan 4. Nah, ketika udah, terus kita tarik ke bawah. Terus mulai dari tahun kedua ini kita ganti jadi 3. Terus tahun ketiga jadi 2 pangkatnya. Terus tahun keempat itu jadi 1. Nah, terus tahun kelima itu future value-nya itu ya cash in di tahun kelima sebesar 350. Kita enter, kalau udah kita jumlahkan seperti tadi, kita tinggal klik sigma auto sum, terus kita enter. Nah, dari tabel tersebut jumlah future value 8% cash inflow bisnis jual beli apartemen sebesar 1.922. Setelah kita tahu jumlah dari future value-nya, kita kemudian akan mencari MIRR dengan perhitungannya sebagai berikut. Caranya juga sama seperti tadi, tinggal si jumlah future value dari semua cash inflow-nya itu kita ganti dari hasil tadi yang kita sudah cari, yaitu yang sebesar 1.922. Terus nanti hasilnya kita pindah ruang seperti tadi, 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 1.922 dibagi 10.000, hasilnya 0,1922. Terus nanti 0,1922 ini dipangkatkan 1/4, terus dikurang 1, hasilnya 0,662148 dikurang 1, jadi min 0,3 sekian-sekian. Terus kita persenkan, kita kali 100, jadi 33 kali 78%. Nah, setelah kita mengetahui MIRR dari kedua bisnis, hasil MIRR pada kedua pilihan bisnis menghasilkan minus ya, jadi dua-duanya itu minus. Dalam kasus ini, bisnis jual beli rumah itu sebesar min 28,11%, artinya itu dia lebih besar dari MIRR bisnis jual beli apartemen
yang dia sebesar min 33,78%. Jadi dari hal ini bisa kita sarankan untuk memilih bisnis yang paling mendekati positif. Jadi dari dua ini kan yang paling mendekati positif itu adalah min 28,11%. Berarti dia paling besar. Nah, oleh karena itu si B ini kita sarankan untuk memilih bisnis jual beli rumah. Baik, selanjutnya adalah penjelasan untuk pekerjaan rumah nomor 4. Si C memiliki dana sebesar 200 juta saja dan ia berpikir uang sebanyak itu sebaiknya untuk berbisnis apa ya? Nah, kebetulan dua orang kawannya datang dan menawarkan dua bisnis, yaitu bisnis pembibitan ikan nila atau bisnis ternak ikan nila. Cash flow kedua bisnis ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel informasi untuk kedua bisnis yang ditawarkan. Yang pertama untuk bisnis pembibitan ikan nila. Untuk tahun pertama akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 100 juta. Tetapi pada tahun kedua sampai tahun kelima, masing-masing akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 200 juta. Lalu yang kedua ada bisnis ternak ikan nila. Untuk tahun pertama akan menghasilkan keuntungan kotor sebelum pajak sebesar 100 juta. Dan di tahun kedua sampai kelima masing-masing akan mendapatkan penghasilan kotor sebelum pajak sebesar 225 juta. Nah, besaran pajaknya itu 15 per tahun. Lalu dengan asumsi biaya modal sebesar 10% per tahun, kita diminta untuk menghitung MIRR-nya dan membantu si C apakah lebih baik memilih bisnis pembibitan ikan nila atau bisnis ternak ikan nila. Nah, sebelum lanjut untuk menyelesaikannya, kita perlu menghitung cash in pada tahun pertama sampai tahun kelima, karena tadi keuntungannya itu masih kotor. Untuk tahun pertama keuntungan kotornya itu ada 100 juta. Maka untuk menghitung keuntungan bersih di tahun pertama itu caranya dengan keuntungan kotor tadi 100 juta dikurang dengan 100 dikali 15% ini. 15% ini adalah besaran pajak per tahunnya. Maka hasilnya adalah 85. Terus untuk di tahun kedua sampai tahun kelima, keuntungan kotor tadi disebutkan sebesar 225 juta. Maka untuk mencari keuntungan bersihnya 225 dikurang 225 dikali 15% hasilnya 191,25. Nah, setelah itu kita langsung akan menghitung MIRR dari kedua bisnis. Yang pertama kita akan mencari MIRR bisnis pembibitan ikan nila. Lalu sama seperti nomor 3 tadi, karena tidak diminta untuk membuat skema rentang waktu, maka kita langsung membuat atau menghitung future value-nya di tabel. Caranya seperti tadi, metodenya sama. Untuk future value di tahun pertama itu kita ketik sama dengan, terus kita ambil D26 di cash in tahun pertama, terus dikali buka kurung 1 ditambah 10%. Nah, kenapa 10? Kenapa 10%? Karena di soal diketahui bahwa biaya modalnya itu sebesar 10% per tahun. Terus ini dipangkatkan 4, lalu kita enter. Nah, kalau sudah, kita tarik lagi ke bawah sampai tahun keempat.
Lalu kita ubah pangkatnya. Jadi untuk di tahun kedua kita ganti pangkat 3, terus tahun ketiga pangkat 2, terus pangkat di tahun keempat itu pangkat 1. Nah, untuk future value 10% di tahun kelima itu jumlahnya sama dengan cash in-nya, itu sebesar 200 juta. Nah, setelah kita dapat future value dari masing-masing tahun, kita akan menjumlahkannya. Caranya juga sama, kita tinggal klik auto sum, terus kita enter. Nah, maka dari tabel ini kita bisa tahu jumlah future value 10% cash inflow bisnis pembibitan ikan nila itu sebesar 1075. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan mencari MIRR menggunakan perhitungan. Sama seperti tadi juga metodenya, kita tahu bahwa cash outflow itu sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi 1 per MIRR pangkat N. Nah, di sini tinggal kita masukkan jumlah future value dari semua cash inflow tadi yang sudah kita temukan di sini. Terus cash outflow-nya tadi 200 juta. Lalu kita pindah ruas untuk mencari MIRR. Jadinya tinggal 1075 dibagi 200. Hasilnya 5,375. Terus habis itu 1 plus MIRR sama dengan 5,375 pangkat 1 per 4 dipindah ya. Pangkatnya itu dipindah ke ruas sebelah kanan jadinya 1 per 4. Terus MIRR sama dengan 5,375 pangkat 1 per 4 dikurang 1. Karena 1 ini dipindah ruas ke sebelah kanan. Terus hasil dari 5,375 pangkat 1 per 4 itu adalah 1,521922. Terus dikurang 1, hasilnya 0,521922. Terus sama dengan kita cari persennya, kita kali 100, jadi hasilnya 52,1922%. Terus bisa dibulatkan dua angka di belakang koma, yaitu 52,20%. Nah, ini adalah hasil dari MIRR bisnis pembibitan ikan nila. Selanjutnya kita akan mencari MIRR bisnis ternak ikan nila. Caranya juga sama seperti tadi. Kita tinggal klik sama dengan, terus cash in tahun pertama dikali buka kurung 1 ditambah 10% tutup kurung pangkat 4. Terus di enter, terus kita bisa tarik ke bawah sampai tahun keempat, terus pangkatnya kita ganti. Tahun ketiga itu pangkatnya jadi pangkat 2, terus tahun keempat itu pangkat 1. Nah, untuk tahun kelima itu future value-nya sama dengan cash in tahun kelimanya. Nah, kalau sudah, kita klik auto sum, kita enter. Nah, lalu otomatis akan menghasilkan angka ini. Jadi tabel tersebut jumlah future value 10%-nya itu sebesar 1012 ya. Terus kemudian untuk mencari MIRR bisnis ternak ikan nila dengan perhitungannya itu sebagai berikut. Sama juga seperti tadi, tinggal kita ganti untuk jumlah future value dari semua cash inflow-nya. Ini yang sudah kita cari, 1012 di sini, terus kita bagi dengan 1 plus MIRR pangkat 4. Terus cash outflow-nya 200, terus dibagi, hasilnya 5,06. Terus 1 plus MIRR sama dengan 5,06 pangkat 1 per 4. Pangkatnya dipindah ke kanan, ke ruas kanan. Terus habis itu MIRR sama dengan 5,06 pangkat 1 per 4 min 1.
satu ini juga dipindah dari kiri ke kanan. Nah, maka hasil dari 5,06 pangkat 1 per 4 itu adalah 1,58983, terus dikurang 1, hasilnya 0,568983. Terus kita cari persenannya, kita kali 100, jadinya 56,8983%. Terus bisa kita bulatkan dua angka di belakang koma, jadinya 52,89%. Nah, setelah kita mencari kedua MIRR dari bisnis pembibitan ikan nila dan bisnis ternak ikan nila, kita bisa ambil kesimpulan nih. Jadi karena MIRR bisnis pembibitan ikan nila yang sebesar 52,20% lebih kecil dari MIRR bisnis ternak ikan nila yang sebesar 52,89%. Maka si C disarankan untuk memilih bisnis ternak ikan nila karena memiliki nilai MIRR tertinggi. Nah, akhirnya kita sudah selesai sampai akhir penjelasan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video dari kami. Terima kasih.